Kita lanjutkan masih di Pantai Padang ini habis sholat maghrib. Tadi tentang sumbang dua baleh yang kelima itu. Iya, cerita lah kami tentang perempuan menurut adat Minangkabau nih ya. Itu pertanyaan bagus itu. Perempuan menurut adat Minangkabau. Ada dua hal yang harus dipahami. Kato pusako yang menuturkan tentang perempuan dalam adat Minangkabau. Nan pertama, sumbang nan dua baleh. Lah, kita bahas satu persatu. Kita cerita tentang sumbang dua baleh. Apa itu sumbang? Sumbang adalah perilaku yang tidak nyaman dilihat oleh orang lain. Nah, jadi ada dua baleh jenis sumbang bagi perempuan menurut adat Minangkabau. Mulai dari sumbang duduk. Duduk perempuan itu dalam adat Minangkabau ada aturannya. Yang bagus itu duduk perempuan itu kalau di tengah rami basimpuah. Nggak boleh baselo dah. Baselo itu duduknya laki-laki. Nan sumbang tu apa? Nan sumbang tu bagi perempuan duduk baselo, duduk mencangkung atau menaikkan kaki sebelah. Itu sumbang tu. Tadi ya, duduk bersimpuh itu juga berlaku di tempat umum. Lutut itu harus didekatkan, tidak boleh lututnya jarang. Kemudian berbonceng di motor, di sepeda, bahkan naik kuda pun perempuan Minangkabau itu harus menyamping, tidak membuka lutut. Jangan dilakukan itu. Jadi nan pertama sumbang duduk. Nah, nan kedua sumbang tagak. Tagak perempuan itu harus tagak yang berhakikat. Artinya apa? Ini tagak kalau memang ada keperluan tertentu. Tidak boleh tagak-tagak sembarang tagak. Tagak di tepi jalan, menceliak suhu kida, itu tidak boleh. Tagak je bukan muhrim di tepi jalan, tidak boleh. Itu sumbang itu. Tagak di muka janjang lebih dari 2 datik, tidak boleh. Tagak di tengah pintu lebih dari 2 datik, tidak boleh. Jadi perempuan tagaknya harus berhakikat. Hakikat tagaknya itu dalam kepentingan tertentu. Tagak menunggu angkot, boleh ya. Tagak menyambut tamu, boleh ya. Tapi tagak tidak tentu arah, itu tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sumbang bajalan. Sumbang bajalan itu perempuan diharuskan di Minangkabau itu bajalan dalam aturan. Nan pertama, jalan itu harus tumak ninah. Nah, dalam bahasa adat dipetuahkan dengan bajalan si ganjua lalai, pada pai surit nan labiah, samui tapi jak indak mati, alu tataruang patah tigo. Itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia tu sulit orang memahami. Bagaimana pula itu lebih banyak surutnya daripada majunya. Bagaimana pula semutnya terinjak tidak mati, tapi alu tersandung patah 3. Nah, hakikatnya atau maknanya begini. Perempuan Minangkabau itu jalannya tidak tergesa-gesa, jalannya tenang, tapi penuh keyakinan. Begitu yakinnya dia berjalan, apapun yang menghalangi langkahnya, itu bisa patah 3. Alu itu kan kayu yang keras sekali itu. Patah 3. Tapi jalannya itu juga tidak menghentak-hentak. Lembut langkahnya, tidak kasar. Lembut tapi tegas. Meyakinkan.
Nah, itu jalan perempuan. Apa yang sumbang dalam bajalan? Sumbang bajalan itu, bajalan mendongkak-dongkak enggak boleh ya. Bajalan melompek-lompek enggak boleh ya. Bajalan tergesa-gesa. Pancak dikajak anjing gilo enggak boleh ya. Nah, jadi perempuan Minangkabau itu berjalannya harus lebih tenang, yakin, tumak ninah kalau bahasa agamanya. Saudara, kita sedang dalam perjalanan ke Tapilawi dengan cucu Bara. Halo Bara, dadah Cik Bara. Kami sedang menuju tepi laut. Ya, saudara, ini masih di Simpang Alai. Bara tadi 3 ya. Nan kampe Sumbang Kato. Nah, Kato bagi perempuan Minang itu harus terjaga. Kata-katanya yang perlu-perlu saja. Tidak berlebihan, tidak terburu-buru. Banyak kata-kata, nanti kita bicara khusus tentang kata-kata yang tidak boleh, bukan hanya untuk perempuan. Tapi perempuan Minang itu kata-katanya itu tidak menyakitkan. Yang sumbangnya kita bahas. Sumbang Kato bagi perempuan Minang adalah suaranya terburu-buru, suaranya mendesak, atau suaranya membantah. Perempuan Minang tidak membantah dengan suara yang keras, tapi dengan suara yang tenang. Bahkan dengan diam pun perempuan Minang bisa membantah. Tidak mendebat, tidak membantah dengan kata yang keras, tapi dengan kata yang lembut. Itu yang Basimani. Saudara, kami sedang berada di pinggir laut Pantai Padang, Pantai Muarolasa. Ya, membawa Bara melihat Pantai Padang. Tadi ada pertanyaan yang belum selesai tentang sumbang 2 baleh, saudara. Sumbang pertama adalah sumbang duduk, kemudian sumbang taga, sumbang bajalan, yang keempat sumbang kato, yang kelima sumbang caliak. Nah, sumbang caliak bagi perempuan Minang adalah ketika perempuan melihat atau menatap lawan jenis yang bukan muhrim langsung, itu tidak boleh. Ya, itu sumbang itu. Pandangan matanya harus ditundukkan kepada orang lain yang bukan muhrimnya. Dengan orang tua, dengan saudara, pandangan matanya harus ditundukkan. Bukan malu, tapi menjaga. Karena mata perempuan itu punya daya tarik dan punya aura. Makin dia menunduk, makin bagus. Jadi pandangan itu tidak boleh menatap langsung pandangan mata lawan jenis. Nah, kemudian ketika ada tamu, dilarang kita perempuan itu melihat-lihat sesuatu yang akan membuat orang tidak nyaman. Melihat-lihat sekeliling, dinding, segala macam. Pandangan matanya dijatuhkan ke tempat yang lebih rendah. Jangan sering melihat jam. Itu yang kelima, sumbang caliak. Ada sumbang yang keenam, sumbang makan. Makan perempuan Minangkabau itu terjaga dari pandangan orang lain. Kalau makan dengan tangan, jarinya hanya 3, jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Jangan sampai kelima jarinya sekali menggenggam nasi. Itu terlihat besar kan suapnya. Jadi menyuap, apalagi kalau makan bajamba, perempuan bersama dalam satu pinggan besar. Itu tangannya hanya memakai 3 jari. Itu sumbang kalau jarinya lebih dari 3. Kemudian makannya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Tidak membuka mulut lebar-lebar.
mulutnya harus dijaga seadanya. Kemudian kalau makan dengan sendok, jangan sering sendoknya beradu dengan piring. Dan jangan terdengar bunyi sendok beradu dengan gigi. Kemudian batam buah atau menambah nasi itu harus wajar. Tidak boleh piring itu diangkat dekat ke mulut. Nah, jadi jarak piring dengan mulut itu tetap normal. Piring di lantai atau di meja dan badan berdiri tegak. Ya. Jangan pula badan yang membungkuk mendekati piring, itu salah. Ya. Kita lanjutkan masih di Pantai Padang ini habis sholat maghrib. Tadi tentang sumbang calia dan sumbang makan. Kemudian ada sumbang pakaian. Perempuan Minangkabau pakaiannya itu menutupi badannya dan tidak boleh ketat. Kalau ketat melihatkan lekuk-lekuk tubuhnya itu sumbang itu. Dan tentu saja menutup aurat karena menurut adat nantar adat perempuan Minangkabau adalah muslimah. Nah, yang terkenal pakaian perempuan Minangkabau itu adalah baju kurung basiba. Sesudah sumbang pakaian ada sumbang karajo atau pekerjaan yang sumbang bagi perempuan. Perempuan Minangkabau itu tidak dianjurkan pekerjaan-pekerjaan yang memperlihatkan tenaga besar. Maka perempuan Minangkabau kalau di sawah misalnya, saudara, laki-laki itu manyabi mairia, menyabit dan memisahkan bulir padi dari batangnya dengan injakan kaki. Perempuan kerjanya mengirai dan mangin. Nah, pekerjaannya berbeda, bukan pekerjaan fisik yang terlalu berat, tapi pekerjaan yang halus. Maka memasak, menjahit itu pekerjaan perempuan. Mencangkul bukan pekerjaan perempuan. Perempuan pekerjaannya menanam. Jadi pekerjaan perempuan Minang yang sumbang itu adalah pekerjaan laki-laki, pekerjaan yang kasar atau pekerjaan yang butuh tenaga besar. Perempuan Minangkabau tidak boleh memanjat. Kalau terpaksa atap rumahnya bocor dan tidak ada laki-laki di rumahnya, boleh dia memanjat karena kebutuhan, kewajiban. Tapi memanjat-manjat tidak boleh. Itu. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 itu sumbang tanyo dan sumbang jawe. Perempuan tidak boleh bertanya seperti menghakimi. Tidak boleh memojokkan. Pertanyaannya harus pertanyaan yang lurus, yang apa adanya. Jangan menuduh. Sumbang kalau perempuan itu bertanya seperti menuduh. Kemudian yang sejalan dengan itu sumbang jawe. Menjawe atau menjawab pertanyaan bagi perempuan Minangkabau adalah menjawab dengan bahasa yang santun. Tidak boleh bahasanya ngeles kalau bahasa orang Jakarta. Tidak boleh mendebat. Nah, lebih baik diam kalau akan menyakiti. Hampir sama dengan sumbang kato, sumbang jawe itu apapun pertanyaan orang harus dijawab dengan bahasa yang sopan dan halus. Karakter perempuan Minang menjawab dengan bahasa yang menyenangkan. Kalau tidak bisa, diam lebih bagus. Saudara, itu 10 sumbang yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minang. 11, 12, nah ini yang paling harus dijaga karena ini mudah menyebabkan perempuan Minang kehilangan identitasnya. Sumbang gawa dan sumbang kurena harus dihindari. Apa itu sumbang gawa? Pergaulan perempuan Minang harus dijaga. Perempuan di Minangkabau harus bergaul dengan yang seusianya. Tidak boleh perempuan Minang bergaul dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak, dia menjadi sumbang terlihat. Kemudian pergaulan harus sesama perempuan. Pergaulan dengan laki-laki harus dalam batas yang wajar. Kalau memang harus bertemu dengan laki-laki, dia harus lebih dari satu orang, laki-laki juga harus lebih dari satu orang.
Tidak boleh dia sendiri dalam lingkungan laki-laki lebih dari satu orang, atau sebaliknya. Tidak boleh dia mengurumuni seorang laki-laki. Itu sumbang gawa. Sumbang gawa yang lainnya nanti kita bahas dalam 5 jenis perempuan dalam pandangan adat. Ada jenis-jenis yang terlarang, yang negatif. Ada perempuan barau-barau, layang-layang, lawah-lawah, anai-anai. Hanya satu yang baik, itu perempuan ramo-ramo atau limpape. Itu karena sumbang gawa dan sumbang kurenah yang ke-12. Kurenah adalah perilaku sehari-hari yang harus dijaga. Kurenah perempuan Minang harus terhindar dari sumbang. Sumbang kurenah ini perilaku pribadi di tengah keramaian. Tidak boleh perempuan Minang berbisik-bisik dengan seseorang di tengah keramaian, seolah-olah memperbisikkan orang lain, walaupun itu penting. Kemudian tidak boleh tertawa berlebihan. Menangis boleh, meratap tidak. Perempuan Minang tidak boleh meratap berlebihan. Nanti dikatakan orang ini perempuan bayaran untuk meratap. Sebab dulu ada sejarahnya ketika orang Minang membayarkan ratapan kepada perempuan tertentu. Tidak boleh jadi orang yang terlalu suka meratap. Mudah-mudahan perempuan Minang bisa menjaga dirinya dan menjadi perempuan ideal. Nanti kita bicarakan dalam episode yang lain. Sampai jumpa dari Pantai Padang, Tongko Mangkudun menyapa Anda. Jangan lupa komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.